Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2024. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1497 sampai bab 1500. Dua petugas keamanan yang dekat dengan Wakil Direktur Ma dan Li Fugui mendengar hal itu. Dia segera berjalan menuju Wakil Direktur Ma dan Li Fugui. Namun, saat keduanya mengambil tindakan, mereka hendak melepaskan tangan Wakil Direktur Ma dari leher Li Fugui. Tidak pernah mengharapkannya, Li Fugui tampak lemas dan terjatuh ke tanah. Tangan kirinya yang memegang lengan Wakil Direktur Ma meluncur ke bawah. Secara tidak sengaja, sebuah bola vitalitas beraksi di tangan kiri Wakil Direktur Ma. Wakil Direktur Ma tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Tangan kirinya membentur leher satpam di sebelahnya tak terkendali. Penjaga keamanan tidak menyangka Wakil Direktur Ma akan benar-benar menyerangnya. Saat dia bereaksi, telapak tangan Wakil Direktur Ma telah menghancurkan tenggorokan penjaga keamanan itu. Saat seteguk darah muncrat, Sun Soukang melirik Li Fugui, yang akan jatuh ke tanah, dan dia sangat marah. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan rekan setimnya yang babi. Agar Wakil Direktur Ma bisa tenang, di saat yang sama, agar rencananya bisa diselesaikan dengan lebih lancar. Sun Soukang terbang ke depan dan menamparkan bahu Wakil Direktur Ma dengan keras. Jika Wakil Direktur Ma memiliki energi untuk melindungi dirinya sendiri, telapak tangan ini paling-paling akan mendorong Wakil Direktur Ma menjauh. Tapi tidak ada yang tahu, pada saat ini, vitalitas dalam tubuh Wakil Direktur Ma telah disegel seluruhnya di dantian oleh Li Fugui. Karena itu, telapak tangan Sun Soukang setara dengan mempengaruhi orang biasa. Hanya suara garing yang terdengar, Wakil Direktur Ma ternyata seperti daun, terbang dengan ringan. Ketika Wakil Direktur Ma jatuh ke tanah, tulang di bahu kirinya hancur berkeping-keping dan dia sekarat. Sun Soukang juga tercengang. Ki Kuai Kui Xiao. Hampir sebagian besar mata orang tertuju pada Wakil Direktur Ma. Saudari Ming mendatangi Li Fugui. Tanpa diduga, Li Fugui membuka matanya saat ini dan menatap Sister Ming dengan pandangan ambigu sementara tidak ada yang memperhatikan. Saudari Ming terdiam sesaat, namun hati yang menggantung itu langsung lega. Wakil Direktur Sun, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Wakil Direktur Ma? Setelah Saudari Ming memastikan bahwa Li Fugui tidak terluka parah, dia meninggalkan pria itu sendirian. Sebaliknya, dia segera mendatangi Wakil Direktur Ma yang terjatuh ke tanah, sambil membantunya berdiri. Dia bertanya dengan prihatin, Wakil Direktur Ma, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Wakil Direktur Ma menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Dia batuk darah, kemudian dia menunjuk ke arah Li Fugui, yang juga jatuh ke tanah, dan berkata dengan lantang kepada semua orang, itu dia, itu dia. Tentu saja Sister Ming sudah memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tapi di depan semua orang, dia masih bertanya dengan sadar, Wakil Direktur Ma, dia seharusnya pingsan saja. Kamu bilang kamu serius. Kamu sudah memanggilnya ke sini. Bagaimana kamu masih bisa mengambil tindakan terhadapnya? Setidaknya dia juga kapten tim kedua. Setelah mengatakan itu, Saudari Ming mulai menuduh Sun Soukang lagi, Wakil Direktur Sun, kamu serius, kamu hanya perlu memisahkan kedua orang itu, tetapi kamu sangat jahat, kamu sangat buruk, ganas. Pikiran Sun Soukang penuh sekarang. Tanda tanya. Melihat Wakil Direktur Ma yang sekuat dia, kini terlihat seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah dia telah membuat terobosan lain baru-baru ini? Tapi coba pikirkan, ini seharusnya tidak terjadi. Jika dia telah mencapai terobosan dalam kekuatan, apakah dia masih belum mengetahuinya? Tapi untuk saat ini, sudah bukan waktunya lagi memikirkan hal ini. Agar rencanamu terlaksana, Sun Soukang mendatangi Li Fugui. Sedikit yang saya tahu, saat ini, Li Fugui telah lulus latihan nyanyian. Lihat ambisi serigala Sun Soukang. Setelah mengetahui bahwa orang yang berhati anjing ini mengundangnya kali ini, dia ingin mengambil sumber daya di tangannya.
Li Fugui hanya berpura-pura mati. Bagaimanapun, dia tahu. Meski kuat, namun ia belum cukup kuat untuk bersaing dengan game ke-6. Lebih-lebih lagi, sorot mata Sister Ming barusan menunjukkan bahwa orang yang ingin mengambil semua sumber dayanya kali ini bukanlah semua anggota Biro ke-6, tetapi hanya Sun Shou-kang dan beberapa orang tidak tahu berterima kasih lainnya yang menghalanginya. Karena pihak lain ingin memperjelas masalah ini malam ini, maka dia tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara dengannya untuk sementara. Tunggu sampai waktunya tepat, selesaikan kekacauan itu sendiri dengan cepat. Tangani masalah ini dengan baik, asalkan kita bisa memenangkan game ke-6 sepenuhnya. Sekte Tiangang dan Sekte Disa tidak perlu khawatir. 4 keluarga besar kini menjadi belalang yang terikat dengannya. Hanya 3 atau 2 bulan kemudian Sekte Tiangang dan Sekte Disa menemukan konspirasi di balik 4 keluarga besar. Hanya saja Xiao Rongrong saat ini berada di tangan Sekte Tiangang. Itu hanya membuat Li Fugui merasa sedikit khawatir. Tapi pikirkanlah, Wu Xi, yang berencana menikahi Xiao Rongrong, telah terbunuh. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi Sekte Tiangang untuk mengeksekusi Xiao Rongrong dengan bodohnya. Dan saya bisa memanfaatkan waktu ini, potong seluruh ekor kecil yang tersisa di game ke-6. Setelah menjernihkan pikiranku, Li Fugui langsung menggunakan teknik pernapasan penyu, menahan nafas, dan diam-diam mengamati setiap gerak-gerik orang di sekitarnya. Sun Shou-kang berjongkok di samping Li Fugui, matanya penuh keraguan. Dia mengulurkan tangannya dan menguji denyut nadi Li Fugui. Dia tidak ingin merasa Li Fugui telah dicekik sampai mati oleh Ma Tongfeng. Sun Shou-kang merasa sangat tidak nyaman untuk mengetahui. Dengan status Li Fugui saat ini, jika mati di game ke-6 pasti akan menimbulkan keributan. Sun Shou-kang tidak tahu apakah kemudahan lain akan berpengaruh. Tapi orang-orang di konferensi pengobatan spiritual pasti akan berpegang teguh pada masalah ini dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Terakhir kali, karena dia membawa Penatua Bai untuk menemukan Li Fugui dan berencana membalaskan dendam Kapten Sao, konferensi obat mujarab berencana untuk memutus pasokan obat mujarab kepada mereka. Dan kali ini, ketua konferensi pengobatan spiritual dibunuh oleh mereka, sedangkan untuk konferensi pengobatan spiritual, ada peluang untuk menghemat biaya besar ini. Tentu, kecuali konferensi obat mujarab, aspek seperti kuil Yuxu dan Kolosseum mungkin juga menjadi musuh bagi game ke-6. Saudari Ming sepertinya sedang menopang kudanya dengan angin. Namun kekhawatirannya juga memuncak, yang lain tidak tahu seberapa kuat Li Fugui, tapi bisakah Sister Ming mengetahuinya? Belum lagi Ma Tongfeng, master bawaan tahap akhir. Bahkan jika wakil direktur biro ke-6 mereka benar-benar bergabung, tidak diketahui apakah mereka dapat mengalahkan Li Fugui saat ini. Tapi untuk saat ini, setelah melihat mata panik Sun Shou-kang, Saudari Ming segera menyerahkan Ma Tongfeng ke perawatan Sun Si. Dia buru-buru mendatangi Li Fugui, menundukkan kepalanya dan menatap Li Fugui yang pucat. Saudari Ming mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Sun Shou-kang. Wakil Direktur Sun, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Mata Sun Shou-kang dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak pernah mengharapkan hal itu. Ma Tongfeng, yang berada dalam jebakan besar, awalnya berencana untuk menyelesaikan masalah ini malam ini, mengancam Li Fugui untuk menyerahkan semua sumber daya di tangannya. Pada saat itu, ia memanfaatkan kejadian ini dan berhasil menjabat sebagai wakil direktur eksekutif Biro ke-6. Kemudian dia menggunakan identitas tersebut untuk mendistribusikan sumber daya di tangan Li Fugui kepada keturunan langsungnya. Cara ini, dia tidak berani mengatakan bahwa seluruh game ke-6 bisa jatuh ke tangannya. Setidaknya, dengan sumber daya ini, meskipun dia tidak menjabat sebagai wakil direktur Biro ke-6, dia masih bisa sekaya musuh selama sisa hidupnya. Tapi sekarang, jika Li Fugui benar-benar mati, apalagi rencananya gagal, kemungkinan besar dia akan dibunuh. Melihat Sister Ming, pikiran Sun Shou-kang berpacu. Saudari Ming melihat Sun Shou-kang diam, jadi dia segera melangkah maju dan menguji pernapasan Li Fugui.
Pada saat ini, Lan Liming, Su Linjiang dan lainnya juga dengan cepat berkumpul. Ketika beberapa orang melihat Li Fugui yang pingsan, mereka melihatnya. Lan Liming adalah orang pertama yang panik. Matanya melebar dan dia mengumpat dengan marah, apakah kamu menjadi gila setiap hari? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Li Fugui adalah pemimpin tim biasa? Bahkan jika dia adalah pemimpin tim biasa di game ke-6, dia tidak bisa membunuhnya begitu saja. Sister Ming memiliki wajah cemberut, memanfaatkan situasi ini, dia menjemput Li Fugui. Apa yang masih kamu lakukan? Kirim mereka berdua ke istana Feilong, Su Linjiang, dan cepat ke istana Fulong untuk mendapatkan 2 ramuan emas besar. Semua orang bertindak cepat, pada saat yang sama. Li Fugui, yang dipeluk Sister Ming, mulai bertindak tidak jujur. Dia memanfaatkan kenyataan bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Sikunya mendarat tepat di dada Suster Ming, seorang wanita berusia 30-an. Ini terjadi pada zaman ketika serigala seperti harimau. Selain itu, Sister Ming menaruh seluruh pemikirannya pada game ke-6. Setelah beranjak dewasa, ia dipaksa oleh tekanan keluarga untuk memimpin keluarga ke puncak lagi. Dia tidak pernah punya pacar. Saat Li Fugui dengan lembut menggerakkan dada Sister Ming dengan sikunya. Hampir seketika, kaki saudari Ming sebenarnya lemah. Jika tidak ada orang di sekitar, dia pasti akan jatuh ke tanah. Sulit untuk menenangkan diri, saudari Ming menunduk dan memandang Li Fugui. Li Fugui terus berpura-pura mati, mata tertutup, tidak bergerak. Saudari Ming terdiam beberapa saat, saya mengumpat dalam hati, dasar pengecut, jika masalah ini tidak sepenting ini, saya pasti sudah menghajarmu sampai mati, saya. Baru saja memikirkan hal ini, tanpa diduga, Li Fugui menggerakkan sikunya lagi. Di saat yang sama, sebuah tangan terjatuh tepat pada posisi yang membuat Sister Ming tersipu. Saudari Ming maju selangkah, tangan Li Fugui mengenai tubuh Sister Ming tepat pada waktunya. Hanya kurang dari 3 atau 5 kali, saudari Ming tidak tahan lagi. Dia melihat tidak ada yang memperhatikan, dia hanya meraih daging lembut di pinggang Li Fugui. Yang ini, Li Fugui merasa daging di pinggangnya seperti digigit ular berbisa. Namun saudari Ming tidak melepaskannya. Saya hanya menyesuaikan suasana hati saya dan melanjutkan. Li Fugui tidak lagi berani bergerak, karena dia tahu jika dia terus melakukan hal buruk, Sister Ming mungkin bisa mengambil potongan daging di pinggangnya. Segera, sekelompok orang tiba di istana Feilong. Begitu Sister Ming memasuki pintu, dia buru-buru meletakkan Li Fugui di kursi di sebelahnya, dan kemudian dengan marah berkata kepada semua orang, saya pergi ke kamar mandi. Su Linjiang datang, dan memintanya untuk segera memberikan ramuan emas kepada Li Fugui dan Ma wakil direktur mengambilnya. Saya harap ramuan emas akan memberikan efek setelah meminumnya. Jika tidak, saya akan melihat siapa yang akan memikul tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan kali ini. Dia menjatuhkan ini kata-kata, Sister Ming menunduk dan menatap Li Fugui dengan marah. Tunggu sampai Sister Ming baru saja meninggalkan ruangan. Sun Shoukang berkata terus terang kepada Lan Liming dan Sun Si, cepat dan lihat apakah wakil direktur Su telah menemukan ramuan emas. Sudah berapa lama? Mengapa kamu belum melihatnya? Lan Liming dan Sun Si tidak melihatnya, pidato. Tapi pergilah bersama, tepat setelah keluar. Lan Liming mengedipkan mata pada Sun Si. Melihat ini, Sun Si tinggal tidak jauh di luar pintu. Lan Liming pergi ke Fulong Hall untuk mencari Su Linjiang. Di dalam aula Feilong, Sun Shoukang menunggu Lan Liming dan Sun Si pergi. Dia buru-buru mendatangi Ma Tongfeng. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, Ma Tongfeng menahan rasa sakit di tubuhnya dan berteriak kepada Sun Shoukang dengan gigi terkatup, Direktur Sun, cepatlah, tidak ada seorang pun di sini saat ini. Bantu aku membunuh bajingan kecil ini. Sun Shoukang, alisnya berkerut, menatap Ma Tongfeng. Dia mengutuk dengan suara rendah, Nyonya tua, apakah kamu jadi gila? Apa yang sudah kukatakan padamu sebelumnya? Mungkinkah semua yang kukatakan itu omong kosong, hal baik?
telah terjadi padamu sekarang. Setelah itu melakukan ini, kamu masih membiarkan aku membunuh Li Fugui. Jika Li Fugui bisa dibunuh dengan mudah, apakah dia akan hidup sampai sekarang? Ma Tongfeng tampak sedih. Bibirnya sedikit bergetar, dan dia berkata kepada Sun Shoukang kata demi kata, "Direktur Sun, bajingan kecil ini berpura-pura mati. Saya yakin dia berpura-pura sekarang. Selain itu, saya tidak ingin mencekiknya sekarang. Meskipun saya mencekik lehernya, ketika saya melihat anggota game ke-6 kami muncul, aku ingin melepaskannya. Tapi dia mengendalikan tanganku, menyegel energi di tubuhku, dan membuat tubuhku tak terkendali. Juga, bawahan yang aku pukul sampai mati juga dengan sengaja menggunakan kekuatannya. Sebelum aku bisa bereaksi, tanganku memukul leher saudara ini." Mata Sun Shoukang menunjukkan sesuatu, ekspresi terkejut. Bagaimanapun, Ma Tongfeng juga seorang master pada tahap akhir dari bawaan lahir. Bagaimana dia bisa dengan mudah dikendalikan oleh Li Fugui? Dan segel vitalitasnya, metode ini hanya dapat dimiliki oleh master di tahap tengah dan akhir Golden Elixir. Terakhir kali Li Fugui bertarung melawan bawahannya Elder Bai, kekuatan yang dia tunjukkan hanya pada level bawaan. Berapa lama, mungkinkah dikatakan bahwa kekuatan Li Fugui telah menembus level bawaan dan mencapai tahap pertengahan hingga akhir dari Golden Elixir? Pikirkan ini, Sun Shoukang berkata dengan marah, "Wakil Direktur Ma, bahkan saya tidak percaya apa yang Anda katakan. Apakah menurut Anda ada orang yang akan mempercayainya?" Dia menyegel vitalitas dalam tubuh Anda. Tahukah Anda apa yang Anda maksud dengan itu? Apakah Anda masih berencana memberitahu saya bahwa kekuatan Li Fugui saat ini telah mencapai tahap pertengahan hingga akhir dari Golden Elixir? Ma Tongfeng tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia menatap Sun Shoukang dengan tegas dan berkata-kata demi kata, "Direktur Sun, saya telah bersamamu selama bertahun-tahun, apakah kamu masih tidak percaya padaku? Selama kamu mengambil tindakan sekarang, saya pikir dia pasti akan bertarung kembali. Pada saat itu, Anda akan tahu apakah yang saya katakan itu benar." Sun Shoukang melihat mata Ma Tongfeng. "Saya juga merasa sedikit tidak yakin di hati saya. Jika apa yang dikatakan Ma Tongfeng benar, dan Li Fugui berpura-pura mati, tidak ada gunanya jika mereka kehilangan ramuan emas di ronde ke-6. Kuncinya Suster Ming pasti akan melaporkan masalah ini kepada atasan. Tunggu sampai saat itu, statusnya di inning ke-6 akan sangat terpengaruh. Selanjutnya, ketika memilih wakil direktur eksekutif, dia tidak mendapat keuntungan sama sekali. Suatu ketika wakil direktur eksekutif jatuh ke tangan Sister Ming. Meskipun dia dapat mengandalkan kekuatan keluarganya untuk terus mengabdi di biro ke-6, dia tidak akan pernah bisa maju dalam sisa hidupnya. Bagaimanapun, Sister Ming masih terlalu muda. Dia baru berusia 30-an sekarang, dan sisa wakil direktur yang termuda sudah berumur 50 tahun. Pikirkan ini. Sun Shoukang kembali menatap Li Fugui, yang duduk tak bergerak di kursi. Untuk memverifikasi perkataan Ma Tongfeng, Sun Shoukang akhirnya memutuskan untuk pergi ke sana dan mencobanya. Paling buruk, ketika tinju menimpa Li Fugui, dia bisa berhenti begitu saja. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Sun Shoukang berjalan menuju Li Fugui. Li Fugui juga memikirkan apakah Sun Shoukang akan melawan jika dia menyerangnya. Jika Anda tidak mengambil tindakan, jika dia terkena Sun Shoukang dalam kondisi ini, kehidupan kecil ini pasti tidak akan terselamatkan. Tetapi jika Anda mengambil tindakan sendiri, maka rencana tadi harus disesuaikan. Karena penggunaan sihir nafas hantu, vitalitas dalam tubuhnya tidak dapat digunakan saat ini. Tanpa berkah vitalitas, kekuatan pikiran seseorang tidak dapat digunakan. Tapi segera, Li Fugui mengambil keputusan. Meskipun hanya ada 3 orang di ruangan itu sekarang, berdasarkan pemahamannya tentang Sun Shoukang, orang ini seharusnya tidak cukup bodoh untuk membunuhnya sekarang. Pikirkan ini, Li Fugui mengambil keputusan dan duduk tak bergerak di kursi. Ketika Sun Shoukang mendatangi Li Fugui, dia tidak terburu-buru mengambil tindakan, melainkan menguji kembali denyut nadi Li Fugui.
Setelah memastikan denyut nadi Li Fugui, Sun Shoukang sebenarnya menggunakan jarinya untuk memisahkan paksa kelopak mata Li Fugui. Setelah mengamati sebentar murid Li Fugui, Sun Shoukang berbalik dan menatap Ma Tongfeng. Tampilan ini jelas sekali memberitahu Ma Tongfeng bahwa orang ini telah menjadi seperti ini. Bagaimana dia bisa berpura-pura? Tetapi Ma Tongfeng bersikeras pada pendapatnya dan berkata dengan lantang kepada Sun Shoukang, "Direktur Sun, masalah ini sangat penting. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan berbohong kepada Anda?" Mendengar ini, Sun Shoukang juga mengambil keputusan. Dia mengedarkan energi di tubuhnya. Tinju itu mengenai wajah Li Fugui dengan keras. Melihat tinjunya hendak mengenai wajah Li Fugui, Sun Si berteriak ke pintu, "Wakil Direktur Sun, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar berencana untuk memukul Li Fugui sampai mati?" Sun Si dengan cepat bergegas menuju Li Fugui. Setelah berhenti di depan Sun Shoukang, mata Sun Si melebar dan dia berkata, "Wakil Direktur Sun, mungkinkah Anda membiarkan Wakil Direktur Ma memukuli Li Fugui sampai mati? Jika demikian, menurut saya ini masalahnya harus dilaporkan berikan kepada Direktur." Sun Shoukang panik, dia buru-buru menjelaskan kepada Sun Si, "Wakil Direktur Sun, jangan salah paham, baru saja Wakil Direktur Ma berkata bahwa Li Fugui mungkin berpura-pura mati, saya baru mencobanya sekarang." Sun Si tampak agak sulit dipercaya. Dia bertanya kepada Sun Shoukang, "Wakil Direktur Sun, apakah menurut Anda Li Fugui berpura-pura mati sekarang?" Wajah Sun Shoukang memerah. Dengan penuh rasa malu, dia berkata, "Ini, semuanya mungkin, kan?" Sun Si bertanya balik, "Karena semuanya mungkin, maka sekarang saya katakan bahwa Wakil Direktur Ma juga berpura-pura. Apakah Anda ingin pergi ke sana dan menguji keluar?" Ekspresi Sun Shoukang menjadi gelap. Dia memandang Sun Si dan berkata dengan serius, "Wakil Direktur Sun, Anda dan saya dapat dianggap sebagai rekan kerja yang telah lama bekerja di tim yang sama. Apakah maksud Anda harus mempertahankan masalah ini sekarang dan tidak membiarkan pergi? Lagi pula, untuk Li Fugui, sekarang kamu ingin putus denganku dan Wakil Direktur Ma, menurutmu itu bagus?" Sun Si mencibir dan bertanya, Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu menginginkanku untuk melihatmu bertarung? Li Fugui sialan. Sun Shoukang mendengus dingin dan berkata dengan tegas, "Aku tidak bermaksud begitu." Sun Si bertanya balik, "Lalu apa maksudmu? Apa yang baru saja kamu katakan begitu jelas? Mungkinkah bahwa kamu ingin mengatakannya? Apakah aku salah memahami maksudmu?" Dia berkata, Saudari Ming juga masuk dari kamar. Di belakangnya ada Su Linjiang dan Lan Liming. Begitu Sister Ming memasuki pintu, dia berkata terus terang kepada beberapa orang, "Jika Anda tidak menemukan cara untuk menyelamatkan orang dengan cepat, mengapa Anda masih berdebat di sini?" Mendengar ini, Sun Si melangkah maju dan memberitahu semua orang apa yang baru saja dilihatnya. Pada saat ini, bahkan Lan Liming terkejut. "Apa, Wakil Direktur Sun? Mengapa Anda bersikeras untuk membunuh Li Fugui? Bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa kami hanya ingin membunuh Li Fugui kali ini? Ambil semua sumber daya. Jika kamu melakukan ini sekarang, kamu tidak akan takut memperburuk keadaan." Sun Shoukang tidak dapat menjelaskannya sama sekali saat ini. Dia buru-buru mengarahkan pandangannya pada Ma Tongfeng, berharap Ma Tongfeng bisa berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata. Ma Tongfeng secara alami merasa cemas. Bagaimanapun, dia dan Sun Shoukang adalah celana yang sama. Dalam situasi ini, jika Sun Shoukang terus ditekan kali ini, kehidupan masa depannya akan lebih menyedihkan daripada kehidupan Sun Shoukang. Bagaimanapun, dia adalah orang paling berkuasa di keluarga Ma sekarang. Berbeda dengan Sun Shoukang, terlahir dari keluarga terkenal, ia memiliki latar belakang yang terhormat. "Wakil Direktur Ming, saya ingin melaporkan bahwa Li Fugui berpura-pura mati. Dia pasti menggunakan semacam kekuatan magis untuk menyegel pembuluh darah Qi-nya. Dan saya baru saja meminta Wakil Direktur Sun untuk mencobanya. Li, apakah Fugui benar-benar terluka atau palsu?" Saudari Ming berkata dengan ekspresi tidak berdaya, "Oke,
Mari kita berhenti bicara terlalu banyak omong kosong dan selamatkan orang dulu. Kita akan menunggu dua lainnya pulih dari luka mereka. Mari kita bicara nanti. Dia membuang kata-kata itu. Saudari Ming melangkah maju dan mendapatkan ramuan emas dari Su Linjiang. Adapun Sun Soukang, ekspresi wajahnya tampak lebih jelek daripada makan kotoran. Setelah melirik Su Linjiang, dia berkata dengan dingin, "Beri Lao Ma ramuan emas untuk dimakan." Saudari Ming datang ke Li Fugui mengikuti, dan untuk mencegah Li Fugui tidak lagi menimbulkan masalah, dia menyerahkan ramuan emas itu kepada Sun Si. Sun Si memasukkan ramuan emas ke dalam mulut Li Fugui. Bersamaan dengan ramuan emas, saya baru saja masuk ke mulut saya. Li Fugui merasakan ramuan itu langsung larut di mulutnya, dan aliran vitalitas terus beredar di tubuhnya, akhirnya menyatu dengan vitalitas di dantiannya. Hanya beberapa detik kemudian, Li Fugui membuka matanya dengan lemah. Ma Tongfeng, yang juga duduk di hadapan Li Fugui, juga mengalami kemajuan saat ini. Dia duduk tegak. Sebelum Li Fugui dapat mengatakan apapun, Ma Tongfeng menunjuk ke arah Li Fugui dan mengutuk, "Kamu bajingan kecil. Kenapa kamu terus berpura-pura? Apa yang kamu lakukan dengan mata terbuka?" Li Fugui tampaknya memiliki nafas yang lemah saat ini, tetapi sikapnya sangat tegas dan dia berkata kepada Sister Ming, "Sister Ming, berikan aku kertas dan pena." Saudari Ming mendengar ini, penasaran bertanya, "Mengapa Anda membutuhkan kertas dan pena?" Li Fugui berkata dengan tegas, "Saya ingin mengundurkan diri, saya ingin keluar dari game ke-6. Kata-kata itu jatuh pada tempatnya. Saudari Ming buru-buru membujuk, "Fugui, jangan marah dulu, semua yang terjadi hari ini hanyalah kesalahpahaman. Jangan khawatir, kami pasti akan menangani masalah ini dengan baik." Li Fugui berjuang untuk berdiri, sepertinya sedikit tidak nyaman, dan berjalan bersama setelah melihat sekeliling ruangan, dia dengan cepat mengarahkan pandangannya pada kertas dan pena di atas meja di sebelahnya dan datang ke meja. Li Fugui tidak berkata apa-apa, "Tulis saja surat pengunduran diri Anda." Setelah melemparkannya ke atas meja, Li Fugui berbalik. Menatap orang-orang di depannya, dia berkata-kata demi kata, "Mulai hari ini, saya, Li Fugui, akan sepenuhnya melepaskan diri dari game ke-6. Apa yang terjadi di game ke-6 mulai sekarang tidak ada hubungannya dengan saya. Apakah saya, Li Fugui, hidup atau mati, saya tidak ada hubungannya dengan Anda, hubungan anak-anak. Juga, jika Anda merasa saya mengancam salah satu di antara Anda dapat membawa seseorang untuk menangani saya. Saya tidak akan melakukannya kembali ke kota Jiangnan dalam beberapa waktu terakhir. Saya akan menunggu di rumah dan hotel saya di Beijing. Kamu." "Apa, sialan? Aku akan membunuhku jika aku mengucapkan beberapa patah kata. Di mana di dunia ini bisa ada hal yang tidak masuk akal seperti itu, Tim?" Dia menjatuhkan kata-kata itu dengan nada marah. Li Fugui berbalik dan berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. Semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua panik. Jika Li Fugui adalah anggota game ke-6, setidaknya anak ini bisa menerima kendala game ke-6. Tapi begitu anak ini keluar dari game ke-6, mereka berusaha menahan satu sama lain, namun kemungkinannya hampir nol. Satu-satunya cara untuk menghilangkan ancaman ini pada saat itu adalah dengan mencoba menghilangkannya. Tapi inilah masalahnya, Li Fugui saat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka singkirkan jika mereka mau di game ke-6. Setelah pertarungan antara game ke-6 dan Li Fugui dimulai. Kemudian di babak ke-6, mereka tak hanya harus menghadapi ancaman konferensi eliksir yang membatalkan kerjasama mereka. 4 keluarga besar di ibu kota, Kuil Yuksu, Colosseum, dan kekuatan lainnya juga akan sepenuhnya memusuhi mereka di game ke-6. Intinya adalah, untuk master seperti Li Fugui, sangat sedikit lawan yang bisa menandinginya di game ke-6 saat ini. Pikirkan ini, Lan Liming buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui, "Kapten Li, jangan marah dulu. Kami mengundang Anda ke sini hari ini." Sebelum Lan Liming selesai, Li Fugui membalas dengan marah, "Undang saya? Apa yang Anda katakan benar-benar lebih baik daripada apa yang Anda nyanyikan.
Apakah ini termasuk mengundang saya? Jelas sekali mereka mengancam dan menangkap saya. Atasan langsung saya, jika Anda meminta saya untuk datang ke sini sekarang, Anda pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan saya. Saya tidak menyangka bahwa apa yang diberikan kepada saya adalah perjamuan Hongmen, tarian pedang Siang Zuang, dan itu dimaksudkan untuk Pei Gong. Oke, jangan jelaskan apapun. Lagi pula, saya yakin, sepenuhnya yakin, dan jika saya mengikuti Anda, cepat atau lambat saya akan dipermainkan sampai mati oleh Anda. Saya tidak ingin bermain lagi. Kenapa aku tidak kembali dan memainkan permainanku sendiri? Tanpa diduga, Sun Shou-kang menjadi cemberut saat ini dan bertanya kepada Li Fugui dengan dingin. Kapten Li, apakah menurutmu game ke-6 itu benar-benar bagus, bagimu untuk datang dan pergi kapanpun kamu mau, benarkah? Li Fugui menepuk dadanya dan terbatuk sedikit kesakitan. Oh, apa maksudmu? Sun Shou-kang terlalu malas untuk berdebat dengan Li Fugui. Bagaimanapun, semuanya telah mencapai titik ini. Dia melihat Li Fugui secara bertahap memulihkan energi dan energinya. Jadi dia berkata terus terang, Anda dapat mengundurkan diri jika Anda mau. Tetapi premisnya adalah Anda terlebih dahulu menyerahkan kepada kami semua sumber daya yang Anda peroleh dengan menggunakan status Anda sebagai kapten game ke-6 kami. Li Fugui tampak terkejut. Namun tak lama kemudian, dia tidak bisa menahan tawa. Direktur Sun, Anda, apa yang Anda katakan? Bagaimana kalau saya memberikan semua sumber daya ini, berikan semuanya kepada Anda? Mengapa Anda tidak mengambilnya secara terbuka saja? Kamu, apa-apaan, puff, pada titik ini. Li Fugui benar-benar memuntahkan seteguk darah hitam lagi. Kemudian tubuhnya langsung jatuh ke tanah, semua seutuhnya. Li Fugui punya rencana hari ini. Jika Anda ingin berbicara dengan saya hari ini tentang mengambil sumber daya di tangan saya tidak akan memberi Anda kesempatan. Lagi pula, kamu tidak berani membunuhku secara langsung sekarang. Bukankah ini hanya untuk bersenang-senang? Aku akan menemanimu bersenang-senang lain kali. Saya ingin melihat, berapa banyak ramuan emas yang kamu berikan padaku di game ke-6. Setelah saudari Ming melihat Li Fugui pingsan, dia panik lagi. Dia bergegas menemui Li Fugui dan segera membantunya berdiri. Lan Liming menatap Sun Shou-kang dengan serius. Dia bertanya balik, Wakil Direktur Sun, apa yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda benar-benar ingin menimbulkan kekacauan di dunia? Sun Shou-kang juga yakin, dia tidak pernah berurusan dengan Li Fugui sekali atau dua kali. Dalam pikirannya, Qi Kuai Kui Xiao Li Fugui seperti anak labu, tipe yang tidak bisa dikalahkan sampai mati. Tapi hari ini, anak ini seperti ayam yang baru lahir. Anda bisa mencekiknya sampai mati, dan Anda bisa membuatnya marah sampai mati hanya dengan beberapa kata. Apakah ini Xiao Qiang yang sama yang tidak bisa dikalahkan sampai mati? Sun Shize melangkah maju, membungkuk dan menatap Li Fugui dalam pelukan Sister Ming. Lalu berkata kepada Su Linjiang di sebelahnya, Wakil Direktur Su, apa yang kamu cari? Dajindan akan menjagamu. Su Linjiang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Di game ke-6 mereka, totalnya hanya ada 12 ramuan emas. Selain itu, ramuan emas ini diperuntukkan bagi orang-orang di atas level wakil direkturnya. Tahun-tahun ini, ramuan emas belum tersentuh. Tapi hari ini hanya berlangsung kurang dari 1 jam. 2 di antaranya telah terbuang sia-sia, jika Anda mendapatkan yang lain. Maka mereka hanya punya 9 yang tersisa. Wakil Direktur Sun, ini, kita tidak punya banyak ramuan emas yang tersisa, jika kita mendapatkan yang lain, ini. Sun Si menyilangkan lengannya, dia mencibir dan berkata, lagi pula, itulah yang saya katakan. Jika Li Fugui benar-benar mati, seseorang secara alami harus berdiri dan mengambil tanggung jawab. Sun Shou-kang mengerti dalam hatinya. Sun Si mengatakan ini padanya. Melihat Li Fugui yang masih mengeluarkan darah dari mulutnya, Sun Shou-kang mengatupkan giginya, dan kata-kata keluar dari sela-sela giginya, ambillah. Su Linjiang hanya bisa mengikuti instruksi Sun Shou-kang dan segera pergi ke Aula Fulong.
Saudari Ming sepertinya tidak ingin lagi berbicara omong kosong dengan Sun Shou-kang. Dia dan Lan Liming membantu Li Fugui duduk di kursi di sebelahnya. Saat ini Li Fugui membuka matanya. Tampak lemah, dia mengeluarkan ponselnya dari pelukannya. Di bawah tatapan semua orang, dia langsung menghubungi nomor telepon Tantai Zixuan. Zixuan, kemarilah bersama Xiao Chan sekarang, kalian antar aku kembali. Tantai Zixuan, Hua Duoduo dan yang lainnya baru saja tiba di hotel. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui dengan amarah dan kesakitan, dia buru-buru bertanya dengan prihatin, "Fugui, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Ceritakan apa yang terjadi." Li Fugui bersandar di kursi atasannya. Dia memelototi Sun Shou-kang. Baru saja dia mengucapkan kata demi kata, penindasan itu terlalu berlebihan. Orang-orang di game ke-6 benar-benar terlalu banyak menindas orang. Tapi jangan khawatir, saya mungkin, saya tidak akan melakukannya mati untuk sementara waktu. Bersambung.